bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan berlimpah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh jamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini yang berkesempatan memberikan tausiah yaitu Bapak Ustadz Edison. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan nanti akan memberikan tausiah sampai pada waktu subuh, dan di akhir sesi seperti biasa ada tanya jawab. Barangkali bapak-bapak ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, dipersilakan di sesi nanti. Baiklah bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Edison kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah subuh, jemaah majelis Taklim Al-Madinah, ya namanya Pak Majelis Taklim Al-Madinah. Belum ada nama dia. Dengan sepertinya pesertanya tetap ya. Belum ada ustaz baru, tidak apa-apa, karena ilmu itu walaupun satu orang kita menyampaikan orang ilmu pada satu orang pun didengarkan, terus mungkin bisa dipahami, ya, bisa dilaksanakan, itu suatu anugerah yang luar biasa. Tidak mesti banyak orang, yang penting ilmu itu disampaikan, dipahami, diamalkan, disampaikan pada kawan-kawan kita yang mungkin belum sehari atau belum sampai. Marilah sama-sama kita bersyukur, Bapak ya. Syukur yang tiada henti, karena Allah juga telah memberikan nikmat yang tiada henti kepada kita.
beruntung ya, dunia maupun akhirat. Amin. Lalu salam dan salawat semoga selalu tercurah pada iman kita, baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau juga, para sahabat, para pengikutnya sampai menyambung hingga hari kiamat. Dan kita berharap pada Allah SWT menambah kita sebagai umat Rasulullah SAW yang selalu istiqomah menjalankan syariat dan diakui sebagai umat yang bukan umat yang lalai, bukan umat yang dihiraukan oleh baginda Nabi, baik nanti di hari yang nanti di Telaga Kautsar, di Padang Mahsyar, sampai di penentuan apakah kita beruntung atau rugi. Sampai Rasulullah pun menunggu di pintu surga. Rasulullah menunggu di pintu surga, mana umatnya masuk surga. Sampai Rasulullah ke pintu neraka, mencari umatnya masih ada mungkin di neraka untuk diselamatkan dari kasih sifat. Sampai demikian Rasulullah SAW, dia sudah memikirkan kita 1400 tahun yang lalu. Bahkan dia wafat pun dia masih mengingat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan wewenang pada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat kepada kita di hari yang akan datang. Amin. Saya mau sharing mungkin dulu saya pernah sharing sedikit lagi saya sharing mengingatkan saja. Saya sharing ada buku Pemataian dari Turun Nafis karena saya Muhammad Nafis Al-Bajali tentang pemahaman tauhid gitu ya. Mungkin lanjutan daripada sifat 20 ya. Kalau sifat 20 mungkin kita sudah diajarkan semenjak SD sampai SMA. Nah, ini pemahaman sedikit gitu ya. Jadi mungkin saya nggak tahu apa kenapa berat atau tidak gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami pelan-pelan sedikit gitu ya. Jadi kalau depan mungkin ini bukunya ya, terjemahan ya. Bukan terjemahan dari bahasa Arab tidak ya, karena Syekh Muhammad Nafis ini orang Melayu, orang Banjar, orang Indonesia. Jadi dia menulis kitab dengan bahasa Melayu ya, jadi terjemahan ke bahasa kita ya, ke bahasa Indonesia sedikit. Tapi kebanyakan tidak diterjemahkan, cuma yang mungkin ada kata-kata yang ini. Kitab ini sudah masyhur ya di kalangan jemaah ya, di Riau, di Sumatera, di Kalimantan juga, menjelaskan tentang keesaan Allah, tauhid gitu ya, tauhid yang meningkatkan daripada sifat Allah. Yang pertama mungkin yang menjelaskan sedikit, saya pernah jelaskan untuk memahami ini kajian batin lah ibaratnya, bukan kajian syariat gitu ya, kajian batin gitu ya. Yang pertama harus kita memelihara diri daripada maksiat gitu ya. Yang sampai kita maksiat atau maksiat lahir. Maksiat lahir itu seperti mencuri gitu ya, maksiat lahir. Atau membunuh, zina itu maksiat lahir.
maksiat batin. Maksiat batin itu apa Pak? Mungkin bisa di maksiat batin itu seperti kita sifat ujub, gitu, lihat, gitu, semua itu maksiat batin. Menghasap diri itu maksiat batin. Yang tidak terlihat tapi ada. Gitu. Dan juga ada beberapa hal yang mungkin dapat kerusakan perjalanan cita-cita menuju ke ridha Allah, gitu ya. Karena kita semuanya ini kan dari Allah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya dari Allah, akan kembali pada Allah. Maka kita sekarang dalam meniti jalan untuk menuju Allah. Siapapun itu ya, maupun dia percaya atau tidak pada Allah SWT, dia pasti menuju Allah. Keyakinan kita seperti itu. Mau agamanya apapun gitu ya, mau dia Tuhannya bukan, menurut dia bukan Tuhannya, jadi Tuhan menurut keyakinan kita ya Tuhan dia ya Allah. Misalnya saya bilang, saya Tuhannya A gitu ya. Itu kan pengakuan dia gitu. Tapi pada hakikatnya dia Tuhannya sama seperti Tuhan kita. Makanya kalau ada orang meninggal gitu ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mungkin kebanyakan kita gitu ya, orang Islam saja gitu ya. Tapi kalau orang non-muslim gitu ya, meninggal ya sama gitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi sama, dia kembali ke Allah walaupun dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Hal-hal yang dapat merusakkan menurut dirinya yang pertama kasal, malas. Ini kebanyakan sifat saya mungkin ya, kebanyakan kita malas untuk belajar. Pengennya terutama malas belajar agama gitu ya. Kalau belajar yang lainnya mungkin semangat gitu ya, belajar agama kadang malas gitu ya. Mungkin itu ya apakah kekurangan dia karena punya sifat malas, apa kekurangan gurunya mungkin ya mengajarkannya terlalu membosankan gitu ya, bisa juga seperti itu. Jadi pertama yang malas ini harus kita lawan gitu. Kedua futur gitu ya. Lemah pendirian gitu, karena semangat di awal misalnya gitu ya, terus tiba-tiba futur gitu. Kebanyakan makku dan dai gitu. Makku dan dai, makku itu orang yang didakwahi gitu ya. Dai orang yang meniru gitu ya. Sama gitu. Yang ketiga bosan tadi gitu ya. Itu tiga sifat tadi, kasal, futur, malas. Biasanya itu tersebut karena kurang kuatnya rasa iman. Kalau kurang iman itu percaya, kepercayaan kita kepada Allah kita kurang mantap kita. Banyak terpengaruh hawa nafsu. Mungkin kita banyak makan hal-hal yang subhat. Jadi itu bisa bikin malas. Bangun malam gitu. Tapi buat cuma nonton bola gitu ya. Seneng gitu. Tahajudnya enggak gitu. Ada orang mau bangun malam tahajud dulu baru nonton bola. Itu baru langsung. Jadi subuhnya insya Allah tidak kesiangan gitu. Tapi kalau kita bangun malam untuk nonton bola jam 2 jam 3 subuhnya insya Allah kesiangan gitu. Kita bisa sholat subuh ini bukan semata-mata kekuatan kita. Pertama memang takdir Allah. Kedua kebanyakan kita tidak melakukan kurang melakukan maksiat di siang hari atau sebelum tidur itu kita mengurangi maksiat atau tidak bermaksiat. Insya Allah bisa bangun subuh, bisa bangun tahajud gitu ya. Tapi kalau kita udah ada maksiat, mungkin nonton yang aneh-aneh gitu ya, bermaksiat lain-lain gitu, biasanya dipersulit bangun subuh gitu. Jadi mungkin bagi bapak hal biasa, tapi itu yang kenyataannya seperti itu. Salah kalau kita misalnya ada kerjaan maksiat misalnya, bangun subuhnya masih susah, bangun ini masih susah, itu ada hubungannya. Terus yang tadi ada penyakit batin juga. Penyakit batin itu masuk syirik khafi. Kalau ada nama syirik akbar dan syirik khafi. Syirik akbar itu
seperti kita menuhankan atau menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Atau misalnya kita percaya kepada Tuhan selain Allah, percaya kepada dukun, itu syirik akbar. Percaya pada benda-benda tertentu gitu ya, cincin gitu ya, cincin ini wah, kalau nggak pakai ini saya kurang pede nih. Tapi kalau cincin buat hiasan boleh. Nah memang saya pun pakai cincin juga kadang gitu ya, ada batu hitam jibu ya, jibu hitam, cakep tuh gitu kan buat penghias. Rasulullah pakai cincin. Rasulullah cincinnya sekaligus stempel. Dan Rasulullah juga pakai batu hitam, cincin di tangan kelingking, ya, kelingking kanan maupun kelingking kiri. Yang dilarang itu pakai cincin di jari tengah ya, jari tengah sama telunjuk tidak boleh. Tapi kalau kelingking sama jari manis boleh. Rasulullah sering kelingking, jari manis, kanan maupun kiri bebas. Batu Yaman Rasulullah kasih gitu ya. Tapi bukan cincin yang maksudnya dianggap itu seperti cincin yang punya khasiat goib. Nah itu yang harus hati-hati di situ. Kita hindari supaya tidak jatuh pada syirik akbar. Kalau ini berat, kalau belum tobat bisa tidak diampuni gitu. Belum sempat tobat gitu ya. Kalau dosa lain belum sempat tobat, di sana masih bisa diampuni di akhirat. Kalau syirik akbar itu berat. Ada lagi syirik khafi yang tersembunyi gitu ya. Syirik khafi tadi penyakit hati. Penyakit hati. Jadi harus kita juga sering mencoba mengobati gitu ya. Asa dihidupi ujub gitu ya. Lihat gitu. Harus yang hindari. Ya lihat suka pamer. Sengaja mempertontonkan. Saya sholat gitu ya, sholat masjid supaya orang lihat gitu ya. Jangan orang lihat gitu, pasti lihat gitu ya. Tapi tinggal hati kita itu perbaiki. Bukan berarti saya bilang misalnya yang punya sifat jadi, kalau gitu saya nggak jadi sholat ya. Jadi sholat masjid terusin aja. Itu memang latihan kita supaya kita lama-lama hilang. Karena kalau biasanya sekali-sekali gitu ya. Dikit penyakitnya sekali-sekali, biasanya ke masjid dan ke masjid gitu ya. Kalau jelas bagus, kalau obat bagus gitu. Tapi kalau cuma memperlihatkan itu yang kurang bagus. Jadi itu bisa. Syirik khafi ini gawat juga karena bisa merusak amal, bukan merusak, bukan menghilangkan gitu, menghilangkan pahala amal. Gitu. Jadi kalau kita niat ria. Banyak nih supaya saya bilang orang gitu kan, saya ini dihormati orang itu nggak ada nilai di sisi Allah SWT. Karena Allah kan melihat hati kita. Kamu menyumbang ini buat apa? Buat aku atau tidak? Kamu berjihad ini buat aku atau tidak? Kamu berdakwah ini buat aku atau tidak? Sum'ah tidak suka mendengarkan, ceritakan. Saya kalau amalina itu kalau nggak saya nggak jalan gitu ya. Ya boleh saja cerita begitu, tapi dalam hati tetap tidak boleh merasa itu perbuatan kita. Itu semua karunia dan ridho dari Allah SWT. Ujub kita bangga diri gitu. Dalam hatinya, saya tidak melihat dalam perbuatan ya. Dalam perbuatan kita tidak tahu, kita tidak bisa mengerti dalam perbuatan. Tapi dalam hati Allah yang bisa menerka gitu kan. Kita tidak bisa melihat dalam hati maksudnya. Cuma kita lihat dari perbuatan. Perbuatan kita tidak judge. Kalau perbuatan masalah, perbuatan fisik yang kita nggak lihat hatinya. Ini maksudnya dalam hati. Ujub. Gugur pemulaannya karena terhenti pada ibadah jasmani. Dan ada hajbun, hijab dunia.
kita terlena pada perbuatan amal kita. Kayaknya kita sering sholat sunnah, gitu, sering sedekah, gitu. Kayaknya kita ini masuk surga, kayak kan? Sering merasa seperti itu. Boleh saja, cuma tidak boleh meyakini. Gitu. Meyakini dengan amal kita sekarang ini kita masuk surga. Kita masih semuanya masih diaudit. Kalau dalam biasa kalau dalam kerja gitu ya. Kerja pertama kan magang dulu. Biasanya gitu ya. Magang terus ada probation, percobaan. 3 bulan, 6 bulan tergantung. Ada yang nanti dilihat kelakuannya cocok kan jadi karyawan tetap gitu kan. Kalau di swasta, kalau di pegawai negeri saya kurang paham gitu ya. Ada percobaan, ada probation gitu. Kalau lulus probation bisa diangkat dari kantor. Jadi semuanya kita ini masih percobaan Pak. Sampai kita meninggal baru ketahuan apakah lulus percobaan atau enggak. Kita semua ujian, kalau bilang ujian, fitnah itu ujian ya maksudnya. Terus dicoba sampai kita akhir hayat nanti, apakah kita termasuk orang yang beruntung atau orang yang merugi. Jadi kita jangan terpaku. Kita di dalam rangka, misalnya kita sholat jangan dalam rangka untuk memperbaiki diri, bukan untuk dalam rangka banyak-banyakin pahala nih, banyak-banyakin pahala. Ya memang boleh kita mengejar pahala, tapi bukan berarti kalau banyak pahala itu Allah memilih kita, belum tentu. Karena kita tergantung hati kita ikhlas seperti itu. Dan kita beramal pun atas ridha Allah gitu ya. Misalnya kita bisa sholat itu kan atas ridha Allah juga, bukan berarti semata-mata karena kita kuat gitu ya. Kita bisa bangun subuh, bisa bukan. Itu ridha Allah, ridha Allah, izin Allah. Kita tidak bisa lepas gitu. Makanya kita namanya musyahadah. Musyahadah itu persaksian, pandangan batin dalam hati. Dan kita tahu kan pandangan itu ada mata ya. Mata yang fisik ini yang kita ada 2 mata ini kita lihat. Itu pandangan fisik. Pandangan batin itu dari hati kita, dari kolbu kita. Dalam suatu penelitian terakhir kolbu atau jantung itu telah ditemukan jantung itu mempunyai mata. Jadi kita bisa melihat dengan kolbu kita karena dia punya mata. Segala tindak pikiran tindak laku kita dikendalikan oleh otak. Bukan otak yang di sini. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ada lagi yang mengendalikan lagi, dikendalikan oleh otak jantung. Jantung itu punya otak. Itu yang kadang-kadang kita berbuat sesuai hati nurani. Kalau yang di otak itu berbuat sesuai logika. Tapi kalau kita berbuat dengan hati gitu ya, hati di jantung itu sesuai hati nurani. Jadi beda gitu ya. Orang yang mungkin melakukan pekerjaannya sesuai fisik, sesuai otaknya gini. Tapi ada yang melakukannya dengan hati, ikhlas lillahi ta'ala, beda maksudnya dengan panggilan jiwanya gitu ya, melakukan sesuatu gitu ya. Dengan senang gitu ya. Kalau kita misalnya disuruh istri misalnya, Pak beli tempat saya udah beli depan gitu. Kita lagi malas banget nih gitu. Setengah hati kita kan, ntar aja lah gitu. Ataupun kita melakukan tapi setengah hati gitu. Tapi kalau kita masih bulan nih, masih pengantin baru, apa gitu. Mama ngidam nih, beli cariin mangga bulan dengan hati yang gembira kita cari, walaupun pada waktu itu belum musim mangga gitu. Tapi gimana caranya kita lakukan dengan hati. Jadi jantung ini punya otak, punya mata. Terus penelitian yang terakhir. Nah
masuk bagian yang pertama ya. Yang pertama keesaan perbuatan, af'al. Ini bahasa dari ini af'al ya, maksudnya af'al, pakai F ya, pakai fa. Bahwa perbuatan itu cuma satu sebenarnya. Baik perbuatan itu baik maupun perbuatan itu buruk. Satu maksudnya hakikatnya dari Allah SWT. Hakikat itu artinya sebenarnya, ujungnya. Perbuatan baik dilakukan oleh orang yang beriman dan taat. Dari orang yang beriman dan taat. Perbuatan buruk dari setan. Bisikan setan. Tapi pada hakikat dua perbuatan ini ujungnya itu Allah juga. Ujungnya Allah. Saya tidak bicara misalnya Allah yang berbuat jahat gitu. Tidak. Tapi maksudnya kenapa ada kejahatan, ada kebaikan di dunia ini? Pada hakikatnya Allah yang punya skenario, Allah yang mengizinkan semua itu terjadi. Hitler membunuh berapa? Sekian juta Yahudi gitu ya. Mengusir Yahudi. Yang terlihat emang perbuatan dia, perbuatan Hitler. Tapi pada hakikatnya itu kembali pada Allah SWT. Allah mengizinkan dia berbuat jahat gitu ya. Amerika sekarang ini berbuat jahat, mendukung Zionis Israel terus menerus gitu. Walaupun hampir semua negara sekarang mendukung Palestina, tapi menurut bertanya Amerika Serikat tetap mendukung Zionis Israel. Yang terlihat memang dia mendukung, yang terlihat memang Amerika yang berbuat, tapi pada hakikatnya Allah yang punya skenario, Allah yang mengizinkan itu. Maka kita hati-hati kalau kita berbuat jelek nih, kita memang itu kelihatan dari kita, padahal dari Allah juga. Makanya kita tetap berharap berdoa supaya hal-hal yang baik itu tetap pada kita, gitu. Hal-hal yang buruk itu dijauhkan dari kita. Kita berlindung daripada hal yang buruk yang Allah ciptakan. Allah tetap ciptakan baik dan buruk, gitu. Makanya kita tetap berlindung, walaupun kita nggak tahu kita akhir kita ini buruk atau baik. Tapi kita tetap berharap, kita diwajibkan berdoa, berusaha untuk menjalankan hal-hal yang baik. Kalaupun ada hal-hal yang buruk yang pernah kita kerjakan, itu hakikatnya Allah juga yang menskenariokan itu. Tidak ada suatu pun di luar dari skenario Allah. Tidak ada suatu pun yang di luar dari makar Allah. Bahkan daun yang jatuh itu sudah ditentukan, sudah Allah tentukan, sudah Allah izinkan, sudah Allah skenariokan. Bapak hari ini mau ngapain sampai sore nanti sudah ditentukan. Emang kita berencana nanti hari ini saya tidak kemana-mana, nanti saya sholat subuh mungkin masih. Itu rencana kita. Kita nggak tahu akhirnya seperti apa. Itu rencana. Apakah kita masih ada umur hari ini kita nggak tahu. Tapi kita tetap berusaha. Mudah-mudahan kita hari ini masih umur panjang, kita bisa nambah ibadah lagi, bisa berkumpul lagi dengan keluarga lagi. Itu harapan kita. Jadi yang perlu dipahami baik maupun buruk itu pada hakikatnya dari Allah SWT. Iman taat dari Allah, kufur maksiat itu dari Allah SWT. Bukan berarti kita ini karena dari Allah SWT itu biarin aja gitu. Tidak ada hukum syara di situ. Tidak. Ini maksud kita bicara hakikat ujungnya, gitu. Bukan bicara syariat. Maka kita harus selalu menyaksikan apapun perbuatan itu. Misalnya kita melihat perbuatan si A itu melakukan iman dan taat, maka kita melihat itu atas izin Allah kan ya, perbuatan itu perbuatan Allah pada dia. Seperti kita yang melihat orang ini bermaksiat dan sebagainya, itu pada hakikatnya Allah yang mengizinkan dia berbuat maksiat.
karena dia tidak mau taat gitu. Makanya Allah izinkan dia berbuat maksiat. Kan kita harus hati-hati kalau kita berbuat maksiat terus sepertinya aman-aman saja, itu harus hati-hati. Karena Allah tidak mau memulai kita berbuat kemudian taat. Maka di sini pun apa yang disaksikan mata, hendaklah ditanggapi oleh hati ya, hati bahwa itu semua adalah afal, perbuatan dari Allah SWT. Apa yang kita lihat, misalnya presiden menang gitu ya, itu udah kehendak Allah. Walaupun dia mau caranya apapun, cara curang kayak cara itu lain perkara ya, lain perkara. Tapi apapun yang terjadi itu udah kehendak Allah. Termasuk dunia ini, kiamat, segala macam berjalannya apapun dalam semesta ini. Sebutir apa atom pun itu tidak lain daripada kehendak Allah SWT. Jadi ada beberapa penemuan lain. Kalau dulu kan teori Newton ke bawah itu kan semua ini kan materi, dibilangnya materi gitu ya. Sampai pada atom. Jadi kita ini kimia pun terbentuk daripada atom-atom gitu ya. Jadi timbullah paham materialisme ini. Pemahaman agak panjang kalau materialisme. Intinya materialisme itu sebenarnya paham non Tuhan, paham ateis. Semuanya dianggap materi. Lahirnya dari komunis termasuk kapitalis segala macam ini lahirnya daripada materialisme. Tapi itu mungkin 100 tahun yang lalu. Semenjak ditemukannya ada partikel yang lebih kecil dari atom lagi, ada penyusul atom lagi lebih kecil, ada proton, elektron, gitu, neutron. Ternyata di sini pun ilmuwan pun gagal memahami gitu, tentang terbentuknya materi. Mereka asumsi dulu materi itu benda padat gitu. Tapi sekarang sebenarnya materi itu benda yang tidak padat sama sekali gitu ya. Selain dikembangkan partikel kuantum. Ternyata partikel itu diikat oleh sesuatu yang zat yang mereka tidak ketahui, yang dinamakan energi. Energi itu kan tidak diketahui, sebenarnya cuma istilah. Ada energi yang menahan atom itu tetap pada tempat. Dan yang terlihat banyak kekosongan itu yang energi. Alam semesta ini kekosongan, kosong tapi isi gitu, isi tapi kosong. Jadi energi yang kita ini sebenarnya hampir 99,99% tidak ada. Nggak ada ini nggak ada. Ini nggak ada Pak, ini dalam tingkatan energi ya, tidak ada gitu, kosong. Dalam bahasa tasawufnya fana, kita ini fana, tapi dalam bahasa dunianya kosong lah. Kecuali ada energi yang menahan atom-atom itu supaya kita tetap pada tempatnya. Kalau tidak ada yang menahan itu, kita sudah hancur sama sekali. Dunia alam semestanya hancur. Makanya di sini apapun yang kita saksikan sebenarnya itu ada energi Allah yang di situ, yang berkuasa di situ. Perbuatan apapun kita yakini bahwa itu semuanya dari Allah SWT. Tapi bukan hukum syara di sini. Ini kita bicara hakikat, bicara hati. Terjadinya kejahatan, kebaikan itu tidak lain dan bukan kecuali izin Allah SWT. Izin Allah SWT. Apakah dunia nanti ini hancur, lebur, Allah tumbuhkan lagi dunia yang baru, itu semuanya sekedar dari Allah SWT. Sudah ditetapkan sebelum apapun diciptakan di alam Allah. Itu sudah diciptakan. Kita berumur berapa, kita lahir di mana, kita berkulit apa, kita nikah dengan
baik daripada sekian banyak sekian aja. Bila ada sebutan anggapan tentang ikut sertanya yang lain daripada Allah dalam proses kejadian sesuatu, seperti misalnya kita bikin ini yang bikin laptop itu kan manusia, ya manusia pabrik lah, manusia itu cuma pengertian majasi dalam pandangan hakikat. Majasi itu cuma bayangan, cuma kelihatannya aja gitu. Pada hakikatnya dia tidak membuat apa-apa gitu. Tidak membuat apa-apa. Pada hakikatnya, pada keadaan sebenarnya, pada syariatnya dia benar. Laptop ini dihasilkan dari pabriknya di orang-orang menyatukan beberapa komponen jadi laptop. Tapi yang mengizinkan semua itu Allah SWT. Allah mengizinkan dia buat masjid. Masjid ini dibangun oleh para pekerja, kan? Para mandor, pekerja disusun tidak terjadi dengan sendirinya kan, tidak sendiri. Tapi pekerja-pekerja itu semuanya di bawah kekuasaan Allah SWT. Kata Allah, kamu jadi setengah di masjid itu. Jadi setengah kan masjid nggak jadi utuh begini. Kalau Allah bilang begitu gitu. Di sini syariat kita cuma bersyariat, ya. Kita cuma bersyariat. Cuma pada tingkatan syariat kita yang membuat. Tapi pada tingkat ini lebih tinggi lagi kita tidak membuat apa-apa sebenarnya. Kita cuma melaksanakan perintah. Kalau dibilang ada siapa si Ahmad Al-Ghazali bilang dunia ini bagus. Semuanya ada perangnya itu sesuai skenario, ya. Sesuai skenario. Ada catatan sini misalnya A bekerja untuk mencari makan dan akan memberi makan anaknya. Maka si A tergolong dalam pengertian yang lain daripada Allah. Kita ini bekerja untuk kita yang bekerja kan, kita yang dapat gaji kan, dan juga kita dapat kasih makan anak-anak kita gitu, dari uang gaji gitu. Tapi itu dalam pandangan Allah itu majas, itu bayangan aja. Allah yang menguatkan kita bekerja, Allah yang menggerakkan bos untuk kasih gaji, ya betul gitu kan? Betul gitu kan? Bisa aja sewaktu-waktu bos nggak kasih gaji bisa gitu. Oh, kamu selip terakhir. Atau bos nggak suka misalnya, aku nggak suka kamu, jadi potong, atau tiba-tiba misalnya kita kecelakaan, gitu. Hanya tidak bisa bekerja lagi, tidak ada nafkah lagi. Jadi maksudnya itu kekuasaan kita bisa bekerja, kita bisa memberi nafkah. Memang kelihatan kita yang memberi nafkah pada anak istri kita, pada Allah yang memberi makan pada anak istri kita. Kita bicara pengertian hakiki sebenarnya. Ada surat Asy-Syu'ara. Ya Allah memberi makan dan memberi makan. Segala macam perbuatan sikap apa perbuatan diri sendiri maupun perbuatan terjadi di luar dirinya adalah dua macam pengertian. Yang pengertian pertama basyarah yang terlihat itu, tawalud. Kedua pengertian ini tidak terpisah satu sama lain. Sebenarnya gerakan pena, kalau dulu mungkin pena itu gerakan mouse gitu ya, oleh seorang penulis di laptopnya dinamakan mubasyarah. Jadi mouse ini bisa gerak karena gerakan tangan saya gitu kan. Tapi dua-duanya ini gerakan bukan gerakan saya pada hakikatnya, cuma gerakan majasi. Yang Bapak lihat itu majasi dalam pandangan manusia. Cuma ada kodrat tangan dan kodrat mouse. Itu yang nempel. Ada lagi gerakan yang namanya tawalud. Kalau kita melempar batu gitu ya, melempar
melempar karena tangan kita, tapi ujung-ujungnya apapun itu Allah yang melempar. Tidaklah, bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, mereka Allah yang melempar. Dan dua-duanya mubasharah mutlaq adalah afal Allah SWT. Ini sifat ya. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan Allah juga menciptakan apa yang kamu lakukan. Bukan berarti kita mencuri, Allah yang mencuri. Pada hakikatnya ya Allah mengizinkan kita mencuri, tapi pada syariatnya kita harus kena hukum syariat. Kita mencuri apa salah? Bukan kalau pandangan Jabariyah, kita pasrah aja deh, Allah semua yang menentukan gitu kan. Jadi kita tidak ada berusaha, itu salah. Ataupun kita kalau qadariyah gitu ya, apa yang kita lakukan itu pasti terjadi gitu. Tidak, tapi kalau sunnah itu tengah-tengah. Pertama kita meyakini semuanya hakikat pada Allah, tapi pada unsur syariat gitu ya, kita menzalimi diri sendiri kalau kita melakukan maksiat. Kita harus terima itu, harus terima dihukum. Itu tengah-tengah. Malam itu Allah. Tidaklah Anda yang melempar. Muhammad, tapi Allah yang melempar ketika Allah melempar. La haula wala quwwata illa billah. Tidaklah sholat ketika Anda sholat, ketika Allah yang mengizinkan sholat. Tingkatkan di dalam lagi. Ini bukan saya bicara ya, ini paham dalam hati. Pada hakikatnya Allah yang menyembah dirinya sendiri. Pada hakikatnya. Ini tidak boleh diucapkan. Hanya diucapkan cuma untuk memberi pengertian. Ya kita yang sholat gitu ya. Tapi pada hakikatnya bukan kita yang sholat. Allah yang menggerakkan tubuh kita. Kita la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah yang mati dengan Maha. Dan tidak ada gerak zarah kecuali dengan izin. Zarah itu dulu kan lebih kecil dari atom. Kuat, lebih kecil dari atom. Tidak digerakkan kecuali dengan izin. Jadi kalau kita bicara di kelompok itu malah mereka ini acak. Mereka itu bisa tetap karena memang energi yang bikin itu tetap. Air itu H2O ya, hidrogen 2 sama oksigen 1 ya. Kalau ini pecah gak jadi air lagi kan? Ada energi yang menahan H2 plus O. Itu energi yang menahan. Kita nggak bisa melihat kan, partikel kecil sekali. Dan yang kita lihat padat padahal sebenarnya longgar sekali. Saya kepala atomnya di sini gitu ya. Subatomnya di 1 kilo dari sini di ujung puri, jauh sekali. Antara ini kosong, itulah energi yang menahan. Ilmuwan belum bisa menjelaskan apa itu energi sebenarnya. Pokoknya tahu daya yang bisa menahan. Energi ini bukan partikel. Kita nggak bisa menjelaskan, belum bisa menjelaskan. Atas pandangan musyahadah ini Rasulullah SAW tidak merupakan kehancuran bagi kaum yang Taif ya. Taif itu kurang apa lagi? Rasulullah berdakwah baik-baik sih. Terus diledek, dilempar batu. Orang-orang tuanya di sana, anak kecil, bahkan dia Rasulullah itu
ngamuk. Sampai Rasul titik darahnya Rasulullah itu bumi. Itu tahan Rasul. Jibril datang. Dan Jibril ya Rasul, mau diapain? Tinggal kau, oke apa enggak gitu? Mau diapain nih kau? Tapi Rasulullah enggak. Kalau ada musyahadah, diperlihatkan bahwa mereka itu pertama nggak tahu, mereka tidak tahu. Bukan karena mereka kata ingkaran mereka, mereka berbaca karena mereka tidak tahu. Dan ini Rasulullah malah Rasulullah doakan untuk kamu. Dan akhirnya karena kota Taif banyak orang beriman gitu ya. Beriman memang atas doa Rasulullah SAW. Lain kalau misalnya orang itu sudah nikah kafir itu sudah tidak bisa didoain itu. Gitu ya. Kalau orang masih belum tahu gitu ya, masih ngeledek karena mungkin orang tidak paham Islam gitu ya, ngeledek seperti ini. Islam itu bunuh gitu ya, Islam itu pedofil misalnya, Islam itu apa? Kolot. Kalau dia tidak tahu ya, itu wajar saja. Mungkin dia tahunya dari pemahaman orang yang lain, ya, suka menjadi. Tapi kalau dia tahu, kayak misalnya Zionis Nahdlatul mereka tahu, dia kaum yang tahu, gitu ya. Mereka tahu gitu loh, membunuh itu tidak boleh gitu ya, apalagi membunuh orang tidak bersalah gitu. Mereka tahu. Orang seperti ini didoain pun nggak bisa apa-apa, ya kita lawan gitu ya. Kita yang bisa kita lawan dengan doa, kita lawan dengan bantuan gitu ya. Kalau di sana lawan dengan senjata. Yang di sini yang diserang di Rafah, sampai di perbatasan Mesir itu, tentara Mesir kan jaga-jaga. Orang Palestina yang di Rafah itu sampai bilang sama tentara Mesir itu, berikan kami senjata. Kamu nggak perlu menolong kami masukkan ke Mesir dan Rafah. Beri senjata, biar kami yang lawan itu. Tentara Zionis sampai begitu. Seperti itu. Dan Mesir seperti negara-negara Muslim lainnya itu negara-negara tidak bisa buat apa-apa. Jadi ada kekuatan yang tidak bisa membuat negara-negara di dunia ini berbuat apa-apa. Cuma bisanya untuk ekonomi sudah dikuasai. Ada 315 triliun dolar. Itu hutang di seluruh negara di dunia, termasuk hutang pinjol ya, hutang swasta, hutang negara itu 315 triliun dolar. Sementara GDP penduduk dunia ini cuma 109 triliun dolar. Jadi apa yang dihasilkan ini tidak sanggup membayar hutang. Kenapa hutang diciptakan itu? Nah, ceritanya panjang lagi tuh. Termasuk sistem ekonomi kita dikuasai oleh Yahudi dan kawan-kawan. Dikuasai oleh Amerika, dikuasai oleh kekuatan ekonomi kapitalis. Semua negara ini berhutang. Jadi kalau negara Indonesia yang membangun suatu, yang diterbitkan apa? PBN ya? PBN Indonesia berapa perlu? 2.000 triliun ya? 2.000 triliun rupiah. Peluang untuk bangun. Uangnya dari mana Pak? Uangnya dari mana? Ya? Dari rakyat ya. Uangnya dari Bank Indonesia. Supaya Bank Indonesia bisa mengeluarkan mencetak duit, perlu dicetak atas instruksi Bank Indonesia. Pemerintah Indonesia ngapain? Belajar ekonomi sedikit ya. Jadi masuk banyak sedikit. Pemerintah Indonesia mengirimkan surat utang, obligasi nama trennya, obligasi 2.000 triliun, apa palingnya 2.100 triliun.
Baru Bank Indonesia ngeluarin duitnya tuh dibuat bayar Pak Santo nih gajinya gitu. Buat bayar macam-macam lah, buat biaya negara lah gitu. Pemerintah Indonesia menerbitkan surat utang ke Bank Indonesia. Bank Indonesia, Bank Sentral Indonesia itu di luar kuasa negara Indonesia. Gubernur bank itu nggak ada hubungan dengan presiden. Gajinya pun lebih gede dari presiden. Gaji presiden sekarang berapa? 180 juta ya, atau sekarang berapa? 180 juta. Gubernur bank Indonesia itu 200 juta atau 300 gajinya. Itu lebih gede daripada presiden Indonesia dan di luar kuasa. Dan bank sentral seluruh dunia ini di bawah bank sentral Amerika. Bukan bank sentral punya Amerika juga ini. Federal Reserve, Federal Reserve itu swasta, punya keluarga Rothschild. Keluarga yang dikatakan kuatnya kuat sekali. Mereka nggak boleh diikat kecuali sama sepupu. Jadi nggak bilang kekayaan keluarga Rothschild. Ini yang menguasai Amerika, menguasai dunia pada umumnya. Bank sentral ini itu tunduk pada itu. Kalau kita macam-macam, nah tinggal jabatan bank sentral habis kita. Makanya nggak ada berani negara tuh berani Israel sama Amerika. Mereka pede aja terus gitu. PBB mereka kuasai, ekonomi mereka kuasai. Nggak ada yang berani Pak. Makanya kan sekarang kekuatan ekonomi itu sudah mulai berpusat ke dipindahkan ke negara yang lain seperti Rusia, BRIC ya, Brazil, Rusia, India, China dan South Africa. Mereka bikin mata uang sendiri, kekuatan uang ekonomi sendiri supaya dari bawah bank sentral Amerika. Ya mereka bisa mungkin Rusia PD juga nyerang Ukraina. China sekarang lagi goyang-goyang Taiwan gitu. Walaupun masih malu-malu. India udah mulai muncul kekuatan. Ini karena mereka udah mau mencoba lepas dari dolar. Kita kan belum bisa lepas dari dolar. Mau ngapa-ngapain? Tinggal ditarik aja dolar itu, habis rupiah kita. Habis. Nah, nggak bisa gitu. Saya mau ngapain dulu? Cuekin apa? Amerika bilang untuk tapi kirim senjata juga terus. Jadi bantuan yang basi lagi yang busuk dikirim gitu. Kirim senjata. Bagi dia cuan Pak, bagi kita yang perang, bagi mereka cuan, proyek. Proyek perang itu proyek yang nggak bisa diaudit gitu. Ada kayak Mesir mungkin bisa terlibat perang juga karena dia ngelihat proyek gitu. Daripada proyek ibu kota Mesir lebih bukan ibu kota baru juga tuh. Lagi kesulitan keuangan tuh. Kayaknya gojok-gojok ke Israel udah ikut perangannya. Iran belum udah perang dari dulu. Cuma Iran tuh pakai proxy Lebanon, Hamas, Iran. Karena mereka jauh secara ke Israel itu jauh, ada melintas Irak, kan? Yordan melintas. Kalau mereka perang, mereka harus pakai rudal yang jarak jauh tuh mahal, efektif tapi mahal gitu. Jadi mereka pakai proxy untuk perang sama Israel. Kepentingannya lain lagi. Ekonomi kan perang bisnis paling menguntungkan dibanding membangun IKN Pak, perang. Makanya Indonesia kalau mau kirim perang sama OPM tuh. Cuman Indonesia masih takut OPM backingan siapa gitu kan? Ini bilang nggak dibilang teroris Pak, aku bilang KKPN. Kalau dibilang teroris nanti negara-negara ini pada datang ke situ habis memahami politik geopolitik. Kira-kira seperti itu ya, mungkin sedikit saja nanti lain waktu bisa dibahas lagi. Dari saya cukup sekarang, mohon maaf kalau ada kesalahan.
Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Demikian tadi tausiah dari Bapak Ustadz Edison. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat ilmunya untuk kita semua, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak, barangkali ada pertanyaan atau tambahan, dipersilakan. Tidak ada. Ya. Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.